Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Ahmad Arif Putra di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, terselenggara Basul Masail umur 17 nasional yang ke-9 yang diadakan oleh Madrasah Idadiyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Basul Masail U17 Nasional ke-9 yang diadakan oleh Madrasah Idadiyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Peserta Basul Masail kali ini sekitar 200 orang dari 62 pondok pesantren senusantara. Acara ini berlangsung selama 2 hari di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Hari pertama berjalan dengan hikmat. Kiai Haji Muhammad Khalil Abdul Jalil MPD selaku Kepala Madrasah Idadiyah menyampaikan sambutannya sekaligus secara resmi membuka acara Basul Masail ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sampai pada pelaksanaan penutupan yang kita mulai sejak tadi malam jam 9 kurang seperempat. Dari pelaksanaan sejak pembukaan hingga penutupan yang kami saksikan, alhamdulillah sangat luar biasa. Seluruh peserta sangat antusias. Bahkan biasanya di dalam Basul Masail U17 yang kita alami, satu jalsah itu selesai dalam waktu 1 jam 30 menit. Tetapi untuk saat ini satu jalsah bisa sampai 3 jam. Berarti kalau 3 jalsah harusnya 9 jam. Akhirnya dengan memohon maaf, satu as'ilah atau satu soal untuk jalsah yang ketiga itu tidak bisa kita bahas, monggo bisa dibahas di pesantrennya masing-masing. Ini juga menjadi pertimbangan bagi kami untuk Basul Masail berikutnya. Kita tidak menyangka dari saking antusiasnya, dari saking aktifnya para peserta, tadi malam baru selesai jam 12 malam, itu luar biasa. Kemudian ditambah lagi, tadi sudah ziarah Kiai, para peserta ini sudah ziarah ke Makboroh kepada para masyaikh, ke Ki Samsul, ke Ki As'ad, Ki Kau, dan seluruh masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk nyambung silah ruhiyah. Selain juga datangnya delegasi ini untuk menyambung silah jasadiyah dan ilmiah, tapi juga menyambung silah ruhiyah. Tentunya ketersambungan di 3 dimensi ini merupakan satu kesatuan yang menjadi keinginan dari kami semua dan juga dari peserta. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh delegasi, kepada seluruh pendamping yang juga pendamping untuk saat ini cukup aktif, sangat aktif di dalam memantau anak didiknya. Intensif mulai dari sejak pembukaan sampai penutupan, para pendamping selalu mendampingi teman-teman santri yang menjadi delegasi dari pesantren-pesantrennya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas seluruh keterbatasan, terutama kepada peserta yang datangnya sejak malam Sabtu. Ini luar biasa, kami terkejut ketika tiba-tiba ada sekian peserta, terutama dari Madura, ada 3 atau 4 delegasi, terutama dari Madura, hari Jumat itu berangkat ke sini, kemudian tiba-tiba ada yang informasikan ke kami sudah sampai di Surabaya pada malam Jumat itu. Ini luar biasa bagi kami. Ini bagian kami perlu mengapresiasi, kami juga ucapkan terima kasih di sini. Sehingga kami mungkin pada saat itu
khawatir karena penjemputannya di malam hari, panitia siaga jam 3 teman-teman itu sudah jam 3 sebelum subuh teman-teman sudah banyak yang hadir, padahal itu Sabtu subuh ya. Itu sudah ada yang hadir, dan mohon maaf apabila di penyambutan kami pada saat itu karena ya cek saking orang Tedung itu khawatir bangun itu sok mana kita nyambung gitu. Khawatir sukmanya belum nyambung, kemudian ada hal-hal yang kurang berkenan menurut para panjenengan semua, kami mohon maaf. Begitu juga berkaitan dengan akomodasi, berkaitan dengan konsumsi, berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang kami siapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya saja harapan besarnya adalah bahwa kita betul-betul optimis dengan banyaknya delegasi ini. Yang biasanya hanya 22, 26 untuk tahun ini yang tercatat saat ini karena tadi malam ada yang datang di tengah malam kalau tidak salah dari Sampang, Lepele Sampang, karena kebetulan banjir di jalan sehingga bisnya harus balik muter lagi ke utara ke Sampang Pantura, sehingga tadi tidak bisa mengikuti pembukaan dan datangnya tadi malam, tengah malam. Ini luar biasa juga, terima kasih jazakumullah khairan. Kita berharap bahwa pesantren kedepannya semakin maju, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam semakin maju baik di semua dimensinya. Ustadz Syarif Hidayat SAG selaku moderator sukses membawa acara diskusi dengan lancar. Pembahasan pada Basul Masail kali ini ada 2 pembahasan, yakni konten mukbang ekstrim di hari pertama dan jual beli jasa pengikut followers di hari kedua. Keseruan acara mulai terlihat dengan beberapa argumen para peserta yang diajukan. Setiap peserta saling menanggapi dan mengkritik untuk mendapatkan kesepakatan bersama serta mendapatkan solusi dari permasalahan pada topik pembahasan yang ada. Kalau kita masuk dalam akad mu'alah seperti yang disampaikan musyawirin barusan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah sebelum kita melakukan akad mu'alah, itu kan kita harus punya sesuatunya gitu. Itu yang harus kita miliki. Dan nanti biasanya bayarannya itu nanti setelah amal itu tercapai. Tapi kalau itu kan jual belinya sudah di awal, pembayarannya sudah di awal. Kalau misalkan itu dikaitkan dengan ijarah, itu ijarah itu kan dibatasi oleh masa, bukan alat takbir. Sekarang pertanyaannya adalah, terus ini masuk kategori apa? Ini masuk kategori jual beli. Namun bagaimana hukumnya? Kita lihat satu persatu. Untuk yang akun bot, itu apakah sah diperjualbelikan? Kita lihat misalkan sunutul akdi di situ. Salah satunya adalah harus utang uang. Sementara akun bot itu adalah termasuk yang ghairu mutaqawwam. Kenapa dia termasuk ghairu mutaqawwam? Karena dia sudah menyalahi terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh server itu, oleh platform. Kalau yang ini yang misalkan yang pasif, kenapa kok dia tidak boleh? Karena sunutul akdinya juga tidak terpenuhi. Apa di situ? Yaitu ghairu muntafa'an bihi maksudan, tidak berguna dia. Padahal tujuan daripada followers itu kan biar kemudian banyak orang yang menonton dan lain semacamnya terhadap apa yang kita posting. Dan yang terakhir mengenai tentang yang akun aktif, itu bisa dua kemungkinannya gitu kan. Bisa jadi dia itu berstatus sebagai penjual memang, atau yang kedua adalah sebagai penggelar. Kalau sebagai penjual tentu tidak sah. Apa yang dimiliki oleh dia kepada orang lain? Misalkan nih, saya punya follower 1 juta. Apa yang saya miliki dari follower saya itu? Oh, bisa
bisa saja dia nanti akan mengonfollow terhadap akun saya juga, sehingga juga itu nanti akan terjebak kepada goror. Bisa saja dia misalkan mengikuti terhadap apa yang saya inginkan, sudah follow itu pembeli saya itu, tapi 1 bulan atau misalkan 1 minggu kemudian dia bukan follow. Siapa yang bisa itu? Sehingga taslimnya itu tidak sempurna, terjadi apa istilahnya itu ya, adu taslim di situ, tidak mampu untuk menyerahkan secara sempurna karena loyalitas dari followers itu tidak bisa kita pikat, tidak bisa dipikat oleh penjual agar supaya terus menetap pada pembeli. Begitu. Dan terus bagaimana kalau yang makelar misalkan? Kalau makelar itu kan juga akadnya, kalau makelar itu kepada, bukan kepada dia, berarti kepada yang bersangkutan itu. Misalkan saya kumpulkan orang satu ini, ayo siapa yang mau menjual anunya, misalkan apa namanya, followers akunnya kepada ini dengan harga sekian. Transaksinya bukan kepada dia, tapi kepada orang yang bersangkutan. Dia hanya menjadi apa istilahnya, menjadi mediator saja. Jadi begitu ya. Jadi semuanya itu, kecuali yang sah itu bagaimana? Yang sah itu saya misalkan punya akun, lalu kemudian saya misalkan menjual apa namanya itu? Dia memfollow akunnya Ustaz Sofi misalkan. Yang sah itu. Karena saya bisa mendengar, gimana kalau misalkan suatu saat saya terjadi cekcok dengan Ustaz Sofi, lalu saya mengunfollow. Tapi kan surutul artinya sudah terpenuhi di situ. Jadi ini sudah menyalahi komitmen dan itu di luar yang sudah disepakati tadi. Pemberian cenderamata yang diberikan langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo kepada delegasi teraktif. Saya delegasi dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, Demangan Barat, Bangkalan, Madura. Alhamdulillah, saya diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk bisa menghadiri acara Bahsul Masail pada saat ini, yaitu Bahsul Masail U17 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Mungkin yang perlu kita lebih pahami dan harus kita jaga bahwasanya Bahsul Masail yang kita lakukan ini semata-mata bukan untuk menampakkan kesombongan dan kebanggaan kita, namun kita berbahsul masail untuk menjaga kemurnian yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf, yaitu menjaga manhaj salafus soleh, menjaga ilmu-ilmu yang telah diwariskan ulama terhadap kita, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita pentingnya berbahsul masail di sini untuk bisa mengeluarkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang keluar dari masyarakat. Mungkin kesannya Pondok Salafiyah Syafi'iyah di sini sangat luar biasa, mulai dari pokoknya luar biasa sampai nggak bisa dikata-katakan oleh kata-kata. Mungkin sedemikian. Semoga Bahsul Masail yang diselenggarakan di Pondok Salafiyah Syafi'iyah semakin maju dan semakin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menyampaikan dan menjelaskan mengenai kebangkitan umat Islam serta menutup Bahsul Masail kali ini dengan pembacaan doa. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan, untuk kali ini terasa istimewa dengan jumlah peserta dan antusiasme yang dapat dirasakan dari suasana pelaksanaan Bahsul Masail. Sampai kemudian Kiai Khalil Abdul Jalil bikin status, saya baca, alhamdulillah dunia persilatan masih
Dunia persilatan masih semakin hidup. Ya, ini persilatan Bahtul Masail dengan berbagai kembangan jurusnya. Tapi mudah-mudahan bukan pandai bersilat lidah, ya. Bersilat lidah argumentasi untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Para hadir, kita sebenarnya sedang berhitung dengan waktu. Kita punya cita-cita besar bahwa bangsa ini ikut serta mengantarkan kebangkitan umat Islam. Jika disuarakan bahwa ada program Indonesia Emas, kapankah itu? Di tahun 2045. Secara historis begini, suatu bangsa memiliki nilai semangat historisnya dengan berhitung 100 tahun sekali. Dan keyakinan itu juga berada dalam ajaran agama Islam. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah akan menganugerahkan, memberikan kehadiran sosok pembaharu, mujaddid di dalam setiap satu kurun, satu abad. Bahkan ada sejumlah nama yang sudah disebutkan oleh para ulama, mujaddid abad sekian, fulan, al-alim, al-lamah, syekh fulan, imam fulan, dan seterusnya. Di antara yang terkenal mempublikasi siapakah mujaddid itu dari kalangan masyayikh kita, kiai Indonesia. Mungkin kita tidak sedang berbicara ulama yang tersohor dalam pembahasan masalah al-mujaddidun di abad-abad lalu. Seperti Imam As-Suyuti dengan tulisan beliau tentang siapa mujaddid. Tetapi kita juga punya kebanggaan Kiai Nusantara. Ada kitab Al-Mujaddidun yang ditulis oleh Romo Yai Maimun Zubair. Dan beliau kemudian menuliskan dengan bahasa santun, bahasa tawadhu, wa arju, begitu bahasanya, dan saya berharap. Itu sebenarnya suatu pernyataan dalam bentuk harapan. Pernyataan bahwa beliau mendeklarasikan beberapa nama sebagai mujaddid abad terakhir ini. Siapa di antaranya adalah Al-Habib Zain bin Sumaid dan Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mujaddid bukan berarti harus menemukan fatwa baru, tidak. Tetapi memperbaharui kesemangatan untuk beragama. Jadi bukan kemudian harus menjadi mujtahid baru, mujtahid mutlak, melepaskan diri dari madhab, tidak. Tetapi makna mujaddid di sini adalah pembaharu dalam memberikan semangat keberagamaan bagi umat. Kalau kita berhitung dengan waktu 2045 adalah Indonesia emas, dan diharapkan pada saat itulah kemudian pandangan dunia yang saat ini masih menoleh ke barat, bahkan sudah mulai melirik ke timur, Cina, Korea, Rusia,
beberapa nama sudah mulai berdiri tegap, tiba-tiba nama Indonesia juga disebut pelan-pelan. Amerika dan Eropa serta sekutunya juga sudah mulai merasa tidak nyaman dengan posisi Indonesia. Ini berarti bangsa kita sedang mulai diperhitungkan. Tidak lagi dianggap sebagai peserta, kalau dalam permainan, norok bebeng. Tapi benar-benar sudah diperhitungkan oleh peta dunia. Dalam beberapa kurun waktu ke depan, diperkirakan prediksinya Amerika sudah jatuh ke nomor urut di bawah 6. Kemudian negara-negara timur akan tampil di peringkat ke atas. Bahkan tidak terduga nama seperti Pakistan, India ini akan naik. Disitulah kemudian kejar-kejaran peringkatnya antara Indonesia dengan beberapa negara di Asia. Kenapa ini penting disampaikan? Kalau kita melihat bahwa kebangkitan umat Islam sebagai suatu isyarah yang dijanjikan, sudah seharusnya kita siap-siap. Pada hari ini, sejak hari kemarin, tanggal 10 dan 11 Januari 2026, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dilaksanakan Bahsul Masail U17 Nasional ke-9. Tentunya pesertanya adalah santri-santri Pondok Pesantren senasional yang usianya rata-rata 17 tahun sesuai dengan temanya U17. Walaupun ada beberapa peserta yang usianya 12, 14 tahun dan seterusnya. Kami sangat bangga atas partisipasi mereka. Ini artinya bahwa keilmuan di pesantren betul-betul terjaga bahkan berkembang. Kita berharap perkembangan dari sisi keilmuan ini terus terjadi, dan tentunya ini adalah tanda bahwa pesantren ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Kemudian peserta yang hadir pada kegiatan ini, alhamdulillah luar biasa. Biasanya ketika kami mengadakan Bahsul Masail U17 itu pesertanya antara 22 sampai 26. Untuk momen kali ini dihadiri lebih dari 60 delegasi dari berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang dibahas juga cukup berat karena berkaitan dengan tema-tema aktual, tema-tema terkini berkaitan dengan media sosial seperti mukbang ataupun jual beli followers. Artinya kegiatan ini betul-betul menguji bagaimana santri-santri bisa mengasah intelektualitasnya dengan tetap berpedoman pada kitab klasik, kitab kuning tentunya. Kita berharap bahwa kedepannya pondok pesantren akan semakin maju, kader-kader Islam masa depan semakin banyak, keilmuannya mencerahkan, dan kita betul-betul optimis untuk menyongsong masa depan umat Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi saat ini. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan diharapkan para peserta ke depannya bisa menjadi ahli-ahli fikih. S3 TV melaporkan.